Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu lahu mukhlisun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nahnu lahu tabi'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nazarudin, berasal dari Gresik. Saya di sini akan menyampaikan tentang menata hati. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat ke-22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Tiada suatu bencana yang menimpa di bumi ini melainkan pada dirimu sendiri, ya. Pada diri kita sendiri semua itu tertulis di dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Kami jelaskan yang demikian itu agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan juga tidak terlalu bergembira apa yang telah diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi di Quran surat Al-Hadid ini ditekankan ketika kita diberi dua, ya. Yang pertama ketika kita diberi sedih, kebanyakan orang menganggap kesedihan itu adalah ujian. Tapi ketika diberi kesenangan maka itu adalah nikmat. Kita lihat dulu. Nah, maka di sini ketika Allah memberikan itu semua, mari kita berpikir sesungguhnya apa nih yang terjadi. Nah, yang pertama ketika manusia itu bersedih agar mereka tidak terlalu berlarut-larut, galau, susah move on, seperti itu kan. Jadi ketika manusia diberi kesedihan, jangan sampai berpikir Allah itu tidak senang, Allah itu tidak memperhatikan, Allah itu tidak melihat. Nah, ini keliru. Kenapa? Karena Allah bisa saja menguji setiap hambanya yang beriman. Ada contoh, ada dua anak yang biasa-biasa aja dan hampir membuat orang tuanya bersedih. Nah, ketika itu orang tua yang soleh ini memberikan atau mengajak atau beri nasihat agar dia melaksanakan sholat. Ya sholat tapi terlambat, ya. Dan melaksanakan ini tapi tidak respon dengan cepat. Nah, akhirnya lambat laun orang tuanya ini sudah tua dan akhirnya meninggal. Nah, setelah kejadian meninggal pasti setiap anak ketika ditinggal orang tuanya pasti bersedih. Anak ini bersedih, menyalahkan ini, Allah itu tidak adil dan lain-lain. Akhirnya apa? Dengan orang tua yang meninggal itu, anak ini menjadi soleh ternyata. Jadi ternyata anak ini menjadi hatinya terbuka. Jadi anak ini menjadi hatinya terbuka dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan siapa sangka ketika diberi kesenangan malah lupa, tapi diberi kesedihan malah menjadi taat dan dekat kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Jadi Allah tidak mungkin menguji kita kalau kita nggak kuat. Terus kalau misalkan kita itu nggak kuat bagaimana? Berarti kita itu ya kurang bertahan sedikit. Kita itu harus bersabar sedikit. Kita tata hatinya, berarti kalau seperti ini Allah ingin menguji. Kalau seperti ini Allah itu ingin memberikan nikmat yang lebih lagi. Kalau diberikan seperti ini berarti Allah itu ingin membentuk saya menjadi yang lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah manusia diberi kesenangan, ya. Kesenangan, terus kegembiraan, harta, anak, jabatan dan lain-lain. Padahal semua itu adalah titipan. Orang banyak tidak menyangka kalau ini juga ujian.
Bisa jadi ketika Allah memberikan kenikmatan, orang itu malah melupakan Allah. Nah, di sini jangan sampai kita istidraj. Jadi semakin Allah memberikan nikmat, semakin kita lupa kepada Allah. Nah, ini kan bahaya. Nah, maka kesimpulannya kita disuruh positive thinking kepada Allah. Apapun yang Allah berikan, entah itu senang, entah itu sedih, kita disuruh untuk positive thinking. Pasti Allah tahu yang terbaik buat hambanya. Allah kan yang menciptakan kita. Allah pasti tahu yang terbaik buat kita. Contoh saja ketika ada handphone, ya, handphone pasti ada buku panduannya. Kita pasti nurut itu, disuruh ngecas kalau sudah waktunya habis, ya, disuruh mematikan dengan tombol yang ini, menyalakan tombol yang ini. Nah, itu semua dari buku panduan. Begitu juga kita sebagai manusia, kita diciptakan Allah, diberi panduan yaitu Al-Quran. Maka kita harus nurut dengan Allah dengan cara menuruti dan mentaati larangan dan perintah Allah itu. Ketika itu semua kita kerjakan dan kita menerima dengan hati yang legowo istilahnya, maka di sini kita akan hidup dengan bahagia. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.